tapi betul-betul rusak. Kita juga bisa lihat bagaimana kualitas dari pengaspalan yang dilakukan. Saya ditelepon sama Kabid Tata Ruang, Pak. Masih dengan penawaran yang sama, dengan cara yang sama. Bahkan istri saya ditawari untuk menjadi PNS. Bahwa dari 115 orang ini, kalau tidak salah ada 4 yang tidak setuju. Yang tidak setuju ya, saya pikir kalau kita presentasikan hal ini sudah di angka 98-99% lah. Pemirsa, kita sekarang berada di proyek pembangunan infrastruktur jalan Senayan Lampung. Salah satu proyek dengan nilai yang sangat fantastis, 28 miliar rupiah. Proyek ini harusnya sudah selesai per bulan Maret 2020. Tapi berdasarkan penelusuran yang kita sudah lihat di lapangan bahwa melebihi dari tanggal itu masih ada beberapa pekerjaan lainnya. Untuk itu kita juga perlu mengecek bagaimana kualitas dari pekerjaan yang telah dilakukan. Mari kita cek. Tim Kupas melakukan pengecekan lapangan di tanggal 26 Mei 2025. 56 hari dari masa kontrak telah berakhir, yaitu tanggal 31 Maret 2025. Kondisi proyek masih terlihat sembraut. Di beberapa titik masih terdapat tumpukan material dan bahkan kondisi aspal terlihat amblas dan retak. Termasuk juga pekerjaan drainase pada bahu jalan yang terlihat asal-asalan. Dari penelusuran tim kami, ternyata setelah tanggal 31 Maret 2025 masih terdapat aktivitas pekerjaan di lokasi proyek tersebut. Tentu ini semakin memunculkan pertanyaan, bagaimana kualitas pekerjaan proyek dengan nilai 28 miliar dilaksanakan. Untuk mengetahui bagaimana standarisasi proyek jalan hot mix itu harus dilakukan, kami pun mendatangi salah seorang dosen Universitas Muhammadiyah Mataram, Anwar Effendi, dosen dengan keahlian khusus di infrastruktur jalan aspal hot mix. Baik, Pak Anwar, kaitan dengan spesifikasi jalan itu bagaimana penentuan untuk memastikan kualitasnya itu? Sebelumnya kebetulan ya bidang keahlian yang saya ampu juga di sini transportasi jalan dan sedikit menyerempet juga terkait perkasan jalan. Kalau berdasarkan prosedural itu ada manualnya, yaitu manual desain perkasan jalan tahun 2024 yang menjadi acuan kita dalam merencanakan jalan raya. Kemudian dalam merencanakan jalan raya, faktor paling utama yang menentukan itu adalah beban ataupun sumbu dari kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Jika kita lihat pada titik ini, kualitas jalan ini ternyata dia tidak mampu untuk menahan beban dari jalan ini. Jadi kita lihat di sini ada beberapa titik yang bukan hanya retak, tapi betul-betul rusak. Kita juga bisa lihat bagaimana kualitas dari pengaspalan yang dilakukan. Sungguh sangat disayangkan. Bahkan pada beberapa titiknya di sini juga kita lihat ada retakan-retakan yang tentu
Ini semakin memperkuat dugaan kita bahwa memang kualitas proyek jalan ini bermasalah. Kaitan dengan kualitas ini Pak Kabid, itu kan ada beberapa ketebalan yang dari kasat mata itu memang ya sepertinya itu tidak sesuai dengan ketebalan yang seharusnya, yaitu sekitar 5-8 cm. Apa yang bisa dijelaskan dengan itu Pak Kabid? Baik, terima kasih Pak Unang. Terkait dengan ketebalan hot mix yang terhampar, tentu saja kami telah melakukan pengujian terhadap ketebalan itu. Ketika ditemukan ketebalan yang tidak sesuai dengan rencana, masih ada toleransi ketebalan tersebut untuk kita bisa bayar. Tapi ketika di luar toleransi, maka aspal yang sudah dihampar itu tidak dapat dibayar. Namun demikian, ketika mereka menghampar lebih dari rencana, itu pun pembayarannya tetap dikembalikan ke tebal rencana yang sudah ditetapkan. Berapa toleransi untuk ketebalan itu yang bisa diterima untuk bisa dibayarkan? Ya, jadi kalau HRS base toleransi pembayaran di 95%. Nanti coba kami lihat datanya lebih detail seperti apa. Jadi ketika ketebalan 95% atau 0,3 mili kalau nggak salah, itu masih bisa ditoleransi seperti itu. Untuk menjamin mutu ada proses apa yang bisa dijamin atau dilakukan oleh pemerintah secara teknis? Baik, untuk menjamin mutu, semua proses penghamparan aspal atau pembangunan jalan, peningkatan jalan, rekonstruksi jalan itu melalui tahapan pengujian laboratorium. Jadi dari tahapan pengujian penghamparan lapisan pondasi agregat sendiri, baik kelas A maupun kelas B, itu ada uji gradasi namanya. Uji gradasi, ketika tidak sesuai uji gradasi itu kami tolak, tapi ketika sudah sesuai itu baru dilanjutkan ke penghamparan di lapangan. Dan itu sudah dilakukan? Itu sudah kami lakukan. Ada uji gradasi terhadap agregat yang sudah dihampar di lapangan, harus memenuhi kepadatan tertentu. Untuk menguji kepadatan tersebut dilakukan uji senkon namanya, uji kepadatan. Uji kepadatan dan uji ketebalan. Proses itu sudah dilakukan semuanya? Itu juga sudah dilakukan dan terdokumentasi laporan hasil pengujiannya. Baik. Sampai ke tahapan pengaspalan juga itu ada uji juga. Uji kadar aspalnya, uji density-nya, uji BJ-nya, dan lain sebagainya. Itu terdokumentasi, terdokumen laporan laboratorium. Di sini ada persyaratan khusus ya, kalau memang umur dari beban rencananya itu yang melintasi itu kurang dari 30 juta, maka ada alternatif untuk lapisannya itu. Untuk lapis permukaannya terdiri dari ACBC 40 mili, ACBC 60 mili seperti itu, dan lapis pondasinya 150 mili dengan semen treat base-nya yaitu 150 mili. Ini untuk ukuran paling kecil? Bisa dikatakan seperti itu, karena di bawah rentang dari 30 juta untuk beban lalu lintasnya yang berada di lalu lintas 1 sampai dengan 6 juta. Nah, ketika beban lalu lintasnya lebih dari 30 juta, nah misalkan kita ambil contoh ini paling besar ya, misalkan yang melintas itu adalah beban lebih dari 150 sampai dengan 200 juta, itu ACWC-nya sama, ketebalannya itu 40, ACBC-nya sama 60.
Cuman yang membedakan di sini adalah ada lapis AC base-nya sebagai lapis antara yang berada antara AC base dan lapis pondasinya, yaitu ketebalan 80 sampai dengan 90 mili. Nah, di sini juga untuk CTB-nya dan lapis pondasi agregatnya sama juga 150 mili. Yang membedakan itu adalah ini saja. Kalau AC untuk base-nya. ketebalan khusus aspalnya itu berapa minimal untuk ukuran jalan seperti kabupaten atau jalan alternatif kabupaten? Kalau berdasarkan bagan desain manual desain perkerasan jalan ini, lapis permukaan jalan itu kan dibagi menjadi 3 sebetulnya. Ada lapis paling atas itu namanya ACBC, aspal concrete wearing course. Kemudian yang kedua lapis di bawahnya ACBC itu ada namanya ACBC atau aspal concrete binder course. Itu di sini dengan tebal 40 sampai dengan 60 mili. Untuk ACBC 40, ACBC 60. Nah, sama juga dengan lalu lintas yang padat juga, misalkan sama juga ACBC-nya 60 mili dan ACBC 40. Yang membedakan adalah lapisan AC base-nya ini. Nah, AC base ini yang membedakan. Nah, kalau lalu lintasnya tinggi, padat, ya ada ketebalan 80 mili dan 90 mili yang bisa diterapkan. 40 mili itu kira-kira 40 mili sampai 60 mili berarti senti ya? 100. Kalau ditotalkan lapis permukaan aspalnya itu saja berarti sekitar 100 mili gitu atau 10 cm seperti itu. Oh, 10 cm ya. Iya. Itu minimal seharusnya. Iya, minimal. Bisa dihitung secara rata nggak, misalnya sampingnya dia 3 mili apa 3 cm tapi di tengahnya belasan senti, itu bisa ditoleransi nggak dalam konteks teori aturannya? Oke, kalau badan jalan ya satu kesatuan harus semua di badan jalan itu. Oh, berarti nggak boleh misalnya yang sampingnya 3 cm terus tengahnya 10 cm atau 15 cm tapi dia diakumulasi nanti, nggak boleh. Oh, tidak bisa seperti itu. Harus secara keseluruhan badan jalan, namanya badan jalan ya tebalannya harus sama rata gitu. Proses tender mungkin bisa dijelaskan secara umum ya, seperti apa prosesnya? Jadi prosesnya sudah sesuai dengan aturannya. Jadi dari PU kita diminta untuk proses dan kami sudah melakukan proses menyerahkan kepada Pokmil namanya, kelompok kerja pemilihan. Setelah itu Pokmil melakukan evaluasi. Baik administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan sebagainya. Tapi kalau permasalahan sudah sesuai, insya Allah sudah sesuai. Karena tahapan-tahapan yang kami lakukan sudah sesuai dengan aturan yang kami pegang. Mungkin bisa sedikit diurai sesuai itu prosesnya itu seperti apa? Sedikit aja. Oh, ini verifikasi dokumen mereka masukkan, ada tahapan verifikasi atau seperti apa? Oh, jadi pertama seperti saya jelaskan tadi itu bahwa awalnya itu ditentukan oleh sistem nomornya itu. Jadi kemudian kami di Pokja itu melakukan evaluasi. Evaluasi satu administrasi. Administrasi itu lebih kepada administrasi yang mereka sampaikan. Ya, identitas proyek, identitas perusahaan. Jadi identitas perusahaan, kemudian masuk ke kualifikasi. Ya, kualifikasi menyangkut beberapa kondisi yang merupakan bagian pendukung untuk proyek. Kemudian teknis yang bersentuhan langsung dengan apa yang dia kerjakan selama ini. Kemudian semacam pengalaman kalau ini. Portofolionya. Baru harga. Harga itu kita detailkan lagi. Apakah benar dengan penyusunan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan anunya? Kan dikasih rak kosong. Betul. Kemudian ada rak yang sudah mereka punya di PU itu. Jadi kita sesuaikan. Bisa jadi kalau saya tidak tahu berapa kemarin sudah saya ingat soalnya ada banyak
tender yang kami lakukan. Kan ada beberapa persyaratan untuk pengadaan atau untuk pengerjaan proyek-proyek tertentu kan, terutama yang sifatnya khusus seperti jalan hot peak misalnya, dia harus punya ya peralatan-peralatan yang harus mereka miliki, terus juga Ya, itu dicek nggak atau gimana untuk memastikan bahwa dia punya? Jadi kalau mengenai teknis begitu, nanti mungkin Pak Wen yang tapi kami lihat administrasinya kelengkapan. Administrasi. Apabila kemungkinan dia membuat-buat, bisa diverifikasi. Ada ruang untuk verifikasi oleh Pokja terhadap apa yang dia lampirkan di dalam dokumen. Karena semuanya dokumen yang kita dokumen. Tapi ketika ada kecurigaan bahwa ini tidak benar, bisa kemudian diverifikasi. Kalau sudah diverifikasi ternyata ya benar gitu. Kalau terhadap SPU dan sebagainya tidak perlu diverifikasi ke lapangan. Tapi dengan melihat berkot, kemudian kita hubungkan ternyata benar ya tidak bisa. Tapi terhadap teknis mungkin ya. Tapi harga itu hanya di dalam pokoknya. Tim Kupas berupaya untuk mendapatkan dokumen perencanaan pembangunan Jalan Lamusung Senayan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya. Sayangnya, otoritas terkait tidak mau memberikan dokumen tersebut. Untuk itu tim ARKI coba membuat estimasi potensi berdasarkan hasil konsultasi dengan konsultan perencanaan yang mengerti tentang pekerjaan jalan hot mix. Adapun gambaran potensi anggaran yang dibutuhkan dengan spesifikasi panjang 5.000 meter dan lebar 6 meter dengan ketebalan aspal 5 cm. Berikut rincian. Seperti diketahui, nilai pekerjaan proyek tersebut adalah 28 miliar, belum termasuk pembebasan lahan. Jadi jika melihat estimasi hitungan di atas dengan nilai yang hanya 11 miliar rupiah, maka ada potensi selisih 17 miliar rupiah, nilai yang sangat fantastis. Berdasarkan penelusuran kualitas dan administrasi proyek jalan tersebut yang syarat masalah, tim Kupas mendatangi Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan terjadinya praktek korupsi itu dilakukan. Ini kaitan dengan proses pekerjaan jalan Lamusung Senayan, itu ada beberapa hal yang perlu ada penjelasan berkaitan dengan pencegahan terjadinya korupsi. Pertama berkaitan dengan kualitas, itu bagaimana kejaksaan melihat proses pencegahan dari pekerjaan itu. Terima kasih Bang Unang. Kalau dari kami selaku APH terkait kualitas jalan khususnya, ya yang pertama harus sesuai dengan kontrak, volume, ketebalan dan lain-lain harus sesuai dengan kontrak. Misalkan di kemudian hari ditemukan hal-hal atau misalkan kekurangan volume dan lain-lain, yaitu perlu dilakukan penelitian dan lain-lain. Misalkan ada kekurangan, kalau misalkan yang ditanyakan tadi terkait pencegahan di sini, ya dalam hal ini misalkan kualitas tidak sesuai dengan kontrak, ya harus diperbaiki sebagaimana yang termuat dalam kontrak itu. Tetapi kalau misalkan terjadi temuan ketebalan dan lain tidak diperbaiki lagi, ya boleh nanti data dukungnya disampaikan ke kami, nanti akan kami tindak lanjuti bagaimana semestinya. Ada beberapa titik yang kami lihat ketebalannya hanya 2-3 cm, artinya tidak sesuai dengan standar kualitas jalan untuk kabupaten ya, yang itu harusnya 5-8 cm. Itu menurut Pak Kasih seperti apa? Ya kalau dari kami
karena belum melihat secara langsung bangunan, jadi tidak bisa menjawab pastinya bagaimana. Kalau misalkan memang terjadi kurang ketebalannya, ya nanti kan ada misalkan core, kan ada core-nya yang dilakukan oleh PPK dan lain-lain, apakah itu sudah sesuai atau tidak. Jadi kalau misalkan ketebalannya tidak sesuai, harusnya ada rekomendasi dari PPK ke kontraktor, hasilnya bagaimana, apakah ditambahi tebalnya lagi atau bagaimana. Yang jelas kami tidak bisa menjawab terkait pernyataan itu tadi karena kami belum melihat secara langsung. Berkaitan dengan adendum, proyek itu ada beberapa kali adendum, bahkan itu sampai melewati tahun anggaran. Itu Pak Kasih melihat konteks perubahan adendum itu seperti apa, terutama alasan ketika terjadinya kahar itu apakah bisa dijadikan sebagai argumentasi untuk bisa dibenarkan adendum itu? Kalaupun dibenarkan, harusnya seperti apa? Kalau terkait adendum ini, yang jelas adendum ini alasannya tidak boleh keluar dari kontrak awalnya. Batasnya adendum kalau tidak salah kan 90 hari, maksimal 90 hari. Terkait alasan-alasan yang dimuat di dalamnya ini, ya yang jelas ada kesepakatan dari PPK dan kontraktor, yang jelas tidak boleh keluar dari bahasa kontrak terkait adendumnya. Kalau misalkan itu ada keadaan kahar atau force majeure, yang jelas ya kalau sepengetahuan saya ya harus ada apa ya namanya? Analisa yang itu memang menjelaskan itu keadaan kahar atau force majeure. Kalau misalnya keadaan kaharnya hanya beberapa hari, taruhlah misalnya 10 hari, terus kemudian adendum yang dilakukan itu melewati 10 hari, itu bisa dibenarkan nggak? Yang jelas batas adendum tadi 90 hari gitu. Apakah itu 10 hari masuk di dalam 90 hari itu? Kalau misalkan masih masuk di dalam 90 hari ya nggak masalah. Tapi kalau sudah di luar dari 90 hari ya itu yang kaitan dengan pembebasan lahan di jalan untuk Senayan Lamusung, apa yang Bapak rasakan atau bagaimana yang Bapak tahu dalam proses itu? Siap, saya jawab Pak ya. Yang pertama, kami di situ merasa banyak kejanggalan. Yang pertama, yang kedua ketimpangan tentunya Pak ya. Kenapa kami mengatakan bahwa di situ banyak ketimpangan Pak? Yang pertama, saat kami minta surat penolakan ke pihak desa dan pihak camat Pak, Bapak Kabid Tata Ruang langsung menginstruksi kepala desa kami untuk tidak menggubris apa permintaan kami untuk menolak itu. Itu yang pertama. Sampainya di kantor camat Pak, untuk menghentikan suara kami bahwa ketimpangan itu, kami ditawari uang sebesar 200 juta Pak, dan kami menolak itu. Tahu Bapak itu uang apa? Uang 200 juta itu bahwa termasuk juga harga tanah Pak, harga tanah 200 juta. Namun di situ catatannya bahwa ketika tanah yang lain, orang-orang lain itu harganya 7 juta, maka mereka membayar kami itu, mereka secara tertulis harganya 7 juta dan sisanya akan dikasih uang cash Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mendatangi saya dan teman-teman itu, kita bertemu malam itu. Mereka datangnya jam 9 malam Pak, jam 9 malam, yang di situ adanya Panapan, Kabid Tata Ruang, ada juga dari Dinas PUPR, ada juga Babinsa apa segala macam di situ. Di situ mereka menawari saya dan teman-teman ini bahwa tanah kami itu ditawari 35 juta per arep. 35 juta per arep. Karena di situ mereka mengakui bahwa ada satu pihak yang harga tanahnya segitu Pak, makanya kami protes. Makanya harga itu dikasihkan ke kami. Namun dengan catatan Pak, harga 35 juta itu karena tanah yang lain-lain ini harganya 7 juta Pak. Kami dikasih uang itu ditulis di kwitansi, uang ganti rugi Pak, ditulis 7 juta secara administrasi. Terus 7 juta. Sisanya dikasih cash. Ya. Tanpa administrasi. Ya, dikasih cash. Dengan alasan mereka itu
supaya ketika warga-warga yang lain memprotes dengan harga yang kami beri, maka itu menjadi bukti mereka. Saya ditelepon sama Kabid Tata Ruang, Pak, masih dengan penawaran yang sama, dengan cara yang sama. Bahkan istri saya ditawari untuk menjadi PNS. Sampai segitunya. Iya. Pembebasan lahan Lamusung Senayan diketahui pembiayaannya berbeda dengan pembiayaan proyek infrastruktur jalan, yaitu 28 miliar rupiah. Pembebasan lahan untuk proyek tersebut diketahui sebesar 11 miliar rupiah. Untuk memastikan bagaimana teknis perhitungan appraisal dalam pembebasan lahan tersebut dan mengingat terdapat perbedaan harga yang sangat mencolok, tim Kupas Arki-TV berusaha menghubungi appraisal terkait pembangunan proyek itu, Muhammad Jan. Ironisnya, appraisal tersebut tidak memberikan respon apapun. Baik, berkaitan dengan selanjutnya setelah masuk dalam beberapa rencana pusat, masuk ke dalam rencana daerah, ya tentunya Dinas PU melakukan sosialisasi seperti saya bilang tadi. Sosialisasi sudah dilakukan terhadap masyarakat. Itu ada 115 pemilik lahan. Nah, dalam rangka sosialisasi ini 115 lahan, ya tentu kita lakukan pembebasan lahan untuk jalan tersebut. Dan pembebasan ini sudah dilakukan berbagai proses, mulai dari perencanaan, sosialisasi, penentuan harga dan lain-lain, penunjukan konsultan appraisal untuk melakukan identifikasi harga lahan dan lain-lain sampai penetapan harga. Ya, ini sudah dilakukan. Yang kami dapatkan di lapangan, beberapa pemilik ini dia menolak karena mereka memiliki perbandingan dalam pembebasan lahan yang berbeda dengan nilai yang lebih tinggi. Ini yang mungkin perlu dijelaskan, Pak. Nah, nanti konsultan appraisal lebih jelas melakukan penilaian karena penjelasan tentang itu, karena dia yang melakukan penilaian terhadap harga lahan gitu. Nah, dalam proses pelaksanaannya ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dari 115 orang ini, kalau tidak salah ada 4 yang tidak setuju, ya. Saya pikir kalau kita presentasikan hal ini sudah di angka 98-99% lah. Ini artinya bahwa masyarakat kita ini mendukung terhadap pembangunan ini. Ya, ini harapan masyarakat secara menyeluruh, ya, sehingga ya proyek itu dilaksanakan lah seperti itu. Nah, dalam proses pelaksanaannya sudah dilaksanakan. Kira-kira apa yang perlu dijelaskan kalau lagi, Pak? Kalau berkaitan dengan pembebasan lahan, kami dapat informasi dari pihak terkait 4 orang yang melakukan penolakan ini. Mereka pernah melaporkan ke kepolisian. Bapak pernah diminta keterangan oleh pihak kepolisian kaitan dengan itu? Kita sudah diminta keterangan, Pak. Tapi sesuai ketentuan yang berlaku gitu ya. Tugas kita menjelaskan apa yang terjadi sesuai dengan aslinya, sesuai dengan keadaannya gitu. Nah, berikutnya Pak, kami di lapangan terakhir sampai pada bulan April, bahkan sampai bulan Mei itu masih ada beberapa pekerjaan. Sedangkan dari informasi yang kami dapatkan, harusnya pekerjaan itu sudah harus tuntas per bulan Maret. Apa yang bisa dijelaskan dengan kondisi itu, Pak? Memang kontraknya adendum, Pak. Adendum sampai bulan Maret, ya, berdasarkan peraturan pengadaan barang jasa yang berlaku bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilakukan adendum dan bisa dilakukan diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun pemberian kesempatan ini ada dendanya, Pak, sesuai dengan jumlah waktu tidak menyelesaikan pekerjaan. Itu 1 per mil per hari. Itu ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kami mengambil keputusan terhadap keterlambatan penyelesaian ini ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berapa kali adendum untuk pekerjaan itu? 2 kali ya. 2 kali adendum. Ya. Apa alasan
itu kemudian di adendum? Bukankah untuk adendum itu tidak serta-merta dilakukan kalau tidak punya alasan tertentu? Alasan adendum ya sebagaimana kita ketahui bersama kan Bapak juga orang sini ya. Ya tentunya melihat keadaan cuaca kemarin kan. Jadi ada Cuaca kemarin, faktor cuaca yang ya kita sampai kehujanan besar, intensitas curah hujan kita tinggi sampai air meluap. Nah, untuk pekerjaan jalan ya tentu ada pengaruh yang sangat signifikan terhadap faktor cuaca ini Pak, karena kita bahan jalan kita kan bergradasi, ada tanah, kemudian ada kerikil dan lain-lain. Tentu kepadatannya kita harus sampai kepadatan bagus supaya bisa dilanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Untuk pondasi jalannya tentu harus kuat, baru kita berlanjut ke pekerjaan berikutnya gitu. Faktor cuaca ya, force majeure gitu. Dalam penelusuran dokumen Perda nomor 11 tahun 2020 tentang RT/RW Sumbawa Barat yang dilakukan tim Kupas RTTP, kawasan Teluk hingga Potutano yang dilintasi proyek jalan tersebut merupakan zona pertanian dan proyek jalan tersebut tidak masuk dalam daftar rencana program. Lantas, bagaimana mungkin dokumen AMDAL atau UKL, UPL dan atau SPPL bisa diterbitkan? Artinya dokumen yang menjadi syarat pembangunan ini berpotensi cacat hukum. Konsekuensi pelanggaran RT/RW juga termuat dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, khususnya pasal 221 yang menyebutkan jika pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang menimbulkan dampak yang luas, merugikan kepentingan umum atau mengandung unsur kesengajaan, maka selain sanksi administrasi dapat diterapkan juga sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya. Aturan ini berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pasal 73 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan tentang ketentuan pidana dalam pelanggaran RT/RW, termasuk konsekuensi pemberhentian secara tidak hormat terhadap pejabat yang terlibat.